kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kami yang hebat. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami mau terus naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bukan karena keadaan kami baik-baik saja. Bukan karena apa yang kami alami saat ini Tuhan. Tapi kami bersyukur sebab Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau yang ada di pihak kami Tuhan. Engkau Bapa yang senantiasa ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Mengatasi langit, mengatasi bumi, bahkan mengatasi apapun dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami berlindung di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang hebat. Kami rindu Tuhan lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur, bersuka cita, bersorak-sorai di dalam hadirat-Mu. Sebab kami menyadari ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami jemaat memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Sebab jika Engkau Allah di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Terpujilah Engkau Tuhan, sebab firman-Mu itu yang menghidupkan setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari gereja Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Biarkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap kita, amin. Dan menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita.
Kami kan aman bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami katakan dengan iman kami Tuhan, kami kan aman bersama-Mu. Bahkan kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Melewati setiap badai hidup, melewati setiap persoalan. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Buat kedaulatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan genggaman tangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukur bagimu. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Ku menang, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam keadaan apapun kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan pemelihara hidup kami, pemelihara jiwa kami. Dia Bapa yang baik bagi kami. Dia adalah Bapa yang baik bagi orang-orang yang berserah kepadanya, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat kekuatan kami. Dasar kehidupan kami Yesus. Engkau teguh seperti batu karang yang teguh. Tidak dapat digoyahkan oleh badai dan ombak yang sebesar apapun. Engkau seperti batu karang yang teguh. Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami mau menikmati firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi dari gedung ibadah kita. Kami menyapa semua jemaat Tuhan yang ikut berdoa di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga saudara, suami istri, anak-anak, bahkan mungkin keluarga-keluarga dekat saudara yang bersama dengan saudara. Nah saudaraku, hari ini, ya saat ini saudaraku, saya akan share firman Tuhan. Ya, tentang panggilan, ya di saat-saat yang seperti ini. Di saat-saat yang tidak menentu, di saat-saat yang sulit seperti ini. Di saat-saat di mana ketakutan melanda seluruh muka bumi. Saudaraku, saya mau share firman Tuhan tentang panggilan untuk hidup sebagai anak Allah dan sahabat Allah. Ya, saudara, betapa pentingnya kita mengerti bahwa kita adalah anak Allah. Ya, nah saudara, panggilan untuk hidup sebagai anak Allah, Matius 6 ayat 25 sampai 27 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, janganlah khawatir akan nyawamu, janganlah khawatir akan masa depanmu, janganlah khawatir akan apapun dalam hidupmu. Nah, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit. Nah saudara, karena kekhawatiran itu saudaraku hasil imajinasi, hasil pikiran, perenungan, meditasi. Pikiran yang berulang-ulang direnungkan, difikirkan saudaraku. Akhirnya menimbulkan kekhawatiran saudaraku. Makanya ayat ini Tuhan berkata begini kepada kita untuk kita keluar daripada kekhawatiran kita akan hidup ini. Kekhawatiran akan apa yang wabah yang sedang terjadi di dalam dunia ini saudaraku. Ya, semakin saudaraku kita renungkan, itu akan semakin khawatir. Jadi khawatir itu benar-benar menyiksa hidup. Orang yang khawatir saudaraku sebenarnya orang yang sedang menyiksa dirinya sendiri. Semakin saudara khawatir maka semakin bertambahlah hidup saudara tersiksa saudara. Seperti api. Saudara khawatirnya sedikit, apinya kecil. Tetapi semakin saudara khawatir itu seperti memberikan minyak atau bensin kepada api tersebut. Sehingga apinya akan semakin besar. Makanya nanti kita akan lihat saudaraku di akhir zaman katanya banyak orang mati bukan karena apa yang terjadi. Tetapi karena khawatir itu sendiri. Nah saudara, itulah sebabnya kita penting ya mengenal, menemukan panggilan hidup kita sebagai anak Allah saudara. Katanya Tuhan begini, ayo renungkan sekarang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu. Nah saudara, segala sesuatu yang Allah sudah ciptakan di atas muka bumi ini, saudaraku, segala sesuatunya ada di bawah kontrol Tuhan. Dan Tuhan masih bertata, masih berkuasa mengontrol segala sesuatu, saudaraku. Allah tidak pernah gagal, sekalipun manusia menganggapnya gagal. Tetapi sama seperti Yesus di kayu salib, saudaraku, iblis berpikir sepertinya dia gagal. Orang-orang yang menyalibkan sepertinya dia gagal. Justru saudaraku itulah kemenangannya Yesus saudara. Nah makanya saudara, Bapak kita nggak gagal saudara. Apapun yang terjadi hari ini, Bapak kita nggak gagal. Dia masih mengontrol segala sesuatu. Nah makanya Tuhan bilang, lihat tuh burung-burung di udara. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Memang tidak dapat dipungkiri saudara. Hari-hari ini, saudaraku dengan kondisi yang begini, beberapa di antara kita mungkin saudaraku mulai cemas, mulai bimbang dengan apa yang akan kita makan. Bagaimana kita membayar cicilan, bagaimana saudaraku kita menyelesaikan hutang piutang kita saudaraku. Bagaimana dan bagaimana. Saudara tahu, ingat saudara, Allah itu memberikan gambaran besar. Hati-hati saudara, kalau saudara berpikir gambaran detailnya, itu yang membuat kita khawatir. Gambaran besarnya Tuhan bilang begini, jangan khawatir akan hidupmu, udah titik. Bagaimana nanti Tuhan memelihara kita secara detail, itu urusannya Tuhan. Enggak masuk dalam logika kita, enggak masuk dalam pikiran kita saudaraku. Jadi kalau kita pikir detail-detailnya, aduh stres hidup saudara. Percaya aja, gambaran besarnya Tuhan bilang apa? Jangan khawatir tentang hidupmu. Sudah, selesai. Ya sudah, kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ya sudah jangan khawatir. Ya, sesederhana itu. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus senantiasa terus-menerus fokus. Pikiran kita harus tertuju kepada Kristus. Seperti firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani bahwa Yesus, marilah kita menjalankan atau bertanding di dalam pertandingan iman kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jujur saudara, kadang-kadang pun saya kalau melihat berita-berita yang memborbardir ini, apalagi lihat saudaraku orang yang udah mati, aduh rasanya saudaraku kita gemetar. Ya, waduh kita karena apa yang kita lihat akan kita imajinasikan. Aduh kita bilang ngeri kali lah ya, aduh ngeri kali. Ya, menarik sekali begini loh saudara. Makanya Tuhan bilang begini, pandanglah burung-burung di langit. Ini diumpamakan burung saudara. Tadi pagi ketika kami olahraga suami istri, ya kami juga ngobrol-ngobrol saudara.
Ya, istri saya bilang begini, ya coba lihat 2 ekor anjing kita di rumah. Dia bangun pagi, istri saya itu saudaraku tiap pagi itu bangun pagi, anjing itu udah nunggu dia saudaraku untuk apa? Untuk keluar saudara. Ya pagi-pagi istri saya udah bangun saudaraku, dia buka pintu, anjing itu lari keluar saudara. Ya, keluar main-main, ya buang air dan lain sebagainya. Nanti pulang lagi saudara. Apakah dia takut virus corona? Enggak saudara. Dia santai aja, dia keluar aja saudaraku. Dan apakah dia berpikir dia akan makan atau minum? Dia enggak mikir kalau sekarang ini zaman susah, dia enggak mikir. Yang dia cuma tahu bahwa bosnya, tuannya sayang sama dia dan tuannya itu akan apa? Akan memberi dia makan. Titik. Sesederhana itu saudara. Kita manusia kadang-kadang karena kita suka berpikir detail-detailnya saudara. Dalam hal iman saudara, kita enggak perlu detailnya saudara. Kalau kita mau hidup dengan iman saudaraku, kita enggak tahu detail-detailnya. Detail itu milik Tuhan. Ya, gambar besarnya Tuhan kasih. Jangan khawatir akan hidup, udah titik. Detailnya gimana? Serahin aja sama Tuhan saudara. Nah, coba lihat di dalam Alkitab saudaraku. Orang yang punya iman kayak Abraham, ya dikasih tahu saudaraku, dia bapak bangsa beriman, kau akan punya anak. Detail-detailnya nggak dikasih tahu. Cuman disuruh ngebayangin, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Detailnya gimana dan kapan nggak dikasih tahu saudaraku. Ya, jadi kalau saudara mau sukses, ya hidup sebagai anaknya Bapa di surga saudara. Saudara harus belajar melihat bahwa Tuhan hanya memberi gambar besar. Percaya saja. Nah ayat 27 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu, bahkan ayat ini bilang begini. Sebuah pertanyaan yang saudaraku enggak membutuhkan jawaban. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada saudaraku. Ayat ini memperjelas begini, jangan khawatir, udah bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan, saudara. Ya. Nah, karena pada masa kini kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menguasai pikiran banyak orang. Ya, Lukas 21 ayat 25 sampai 26, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan. Orang mati bukan karena itu saudara. Orang matinya karena apa? Ketakutan. Karena apa lagi? Kecemasan. Bayangkan orang mati bukan karena kena misalnya gempa bumi atau saudaraku bintang yang jatuh dan lain sebagainya. Tapi orang akan mati ketakutan. Karena kecemasan berhubungan dengan segala tanda-tanda menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara lihat. Saudara, justru saudaraku orang kebanyakan mati. Itu karena ketakutan. Saudara tahu bahwa orang yang takut, orang yang panik, orang yang cemas. Itu imun tubuhnya akan menurun saudara. Ya, jadi mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan saudara. Apakah yang kita perlu hari-hari ini? Menjadi anak yang membangun hubungan kasih dengan Bapanya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Wow. Berarti lawan daripada ketakutan itu kasih saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, di dalam kasih katanya tidak ada ketakutan. Ya, takut itu mengandung hukuman. Takut akan penghukuman, takut akan kematian dan penghakiman Allah. Saudaraku, orang yang takut firman Tuhan berkata dia tidak sempurna dalam kasih. Apa? Orang yang takut itu meragukan kasih Allah. Ragu, saudara. Ya, ingat saudara, kasih Allah tidak pernah berubah, saudara. Ya, kasih Allah kepada kita tetap,
kita aja yang memandang Allah berubah-ubah. Tergantung situasi dan kondisi hidup kita, saudaraku. Kita yang memandang kasih Allah yang berubah-ubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Takut itu, saudaraku, karena merasa hidup ini sendiri dan tidak punya sandaran hidup yang kuat. Takut karena ada yang kita pertahankan, fokus pada diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Coba dengar bahasa takut, saudaraku. Fokusnya itu selalu buat diri sendiri. Semakin hari-hari ini semakin kita fokus kepada diri kita, pastilah kita akan semakin takut, saudara. Ya, jadi saudaraku, mari saudaraku, kita bangun hubungan kasih. Di mana ada kasih, takut lenyap, takut hilang. Kasih itu apa? Kasih itu percaya. Kasih itu apa? Berserah. Kasih itu apa? Memberi, fokusnya keluar, saudara. Ya, itulah kasih, saudara. Tuhan berkata supaya kita tinggal di dalam kasih Allah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, artinya jadikan tempat tinggalmu itu adalah kasihku. Kalau ini, saudaraku, seperti rumah ini, tinggallah di dalam rumah, tinggallah di dalam kasih Allah. Artinya apa? Renungkanlah terus menerus kasih Allah. Ingatlah terus menerus kasih Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah kita anak Allah. Kita dikasihi oleh Allah. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi kita jadikan tempat perteduhan kita, tempat tinggal kita itu adalah kasih Allah. Ya, karena katanya tinggal 3 hal yang terbesar, iman, kasih dan pengharapan. Tapi dari semua yang terbesar itu adalah kasih. Kalau kita melakukan apapun tanpa kasih itu nggak ada nilainya. Kalau hari ini saya memberitakan firman Tuhan tanpa kasih kepada saudara, itu nggak ada nilainya. Nggak berguna, saudara. Demikianlah kita dengan Allah, saudaraku. Kalau kita mau berdoa juga karena kita tahu Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Kalau kita mau beribadah juga dasarnya apa? Bukan takut, tapi karena kita tahu Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, jangan berpikir, saudara, oh saya anak Bapa. Kita berpikir, saudaraku, kalau kita anak Bapa, kita otomatis mengerti kasih Allah. Enggak. Ingat, saudaraku, anak yang sulung, saudara. Dia melayani di rumah bapaknya bertahun-tahun. Tapi dia enggak mengerti kasih bapaknya, saudara. Bayangkan, saudara. Ada orang, kita bilang, oh saya anak Allah. Tapi saudaraku, kita enggak mengerti kasih bapak kita. Karena itu perlu waktu, saudara. Ini adalah waktu yang terbaik. Ya, untuk membangun hubungan kasih, tinggal di dalam kasih, menuruti perintah, saudara. Ya, bangunlah hubungan kasih dengan Bapa, dan inilah waktu yang sangat tepat. Waktu di mana pemerintah menganjurkan kita tinggal di rumah. Telkomsel aja, saudaraku, coba apa katanya, saudaraku? Telkomsel itu apa? Tinggal di rumah, betul nggak, saudara? Judulnya di situ tinggal di rumah, saudara. Saya bukan sedang salesnya, saudaraku, tapi tinggal di rumah, saudara. Menarik, saudaraku. Kita disuruh memiliki social distance, saudaraku. Tetapi dengan Allah kita harus melekat, saudara. Ini waktunya kita melekat, ini waktunya kita ambil waktu benar-benar, saudaraku. Kalau selama ini kita nggak bisa diam, saudara. Kita ke sana, kita kemari, kita ke sana, kita kemari. Kemarin tadi pagi nggak tahu dibuka istri saya apa. Bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun lagi. Ya, sepertinya itu aja hidup kita, saudara. Ya, rasanya hidup ini jenuh. Ya, nah tapi ingat, saudaraku, inilah waktu yang paling baik, saudara. Untuk apa? Untuk
Membangun hubungan yang lebih intim, kasih waktu lebih lama, saudaraku. Persekutuan kita dengan Tuhan, kasih waktu yang lebih lama. Ingat Yesus dalam hidupnya, saudaraku. Sebenarnya Yesus itu adalah adalah satu pribadi yang gak bisa berhenti dalam hidupnya. Kenapa? Karena saudaraku, banyak orang menantikan dia, tapi Yesus pandai, saudara. Maksud saya dia bijaksana, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus tidak mau dikuasai oleh begitu banyaknya pelayanan. Itu dia pelayanan, saudaraku, dia menyingkir bersendirian dengan Bapaknya. Dia tahu betapa penting waktu bersendirian dengan Bapaknya. Supaya apa? Supaya dia tetap on the track. Supaya dia tetap terus berjalan seperti yang Bapaknya mau, saudaraku. Saudaraku, di dunia ini kita gampang larut dengan dunia ini. Itulah sebabnya, saudaraku, saya berkata ada sisi baiknya. Saya tidak berkata bersyukur dengan corona, no. Tapi ada sisi baiknya, saudaraku. Ini waktunya kita membangun hubungan kasih dengan Bapa, saudara. Ini waktunya kita benar-benar memberi waktu dengan Bapa di surga, saudara. Seperti Yesus. Saudaraku, banyak orang ingin seperti Yesus, tapi mereka tidak mau meniru cara hidup Yesus. Yesus itu begitu luar biasa, saudara. Dia kerja, setelah itu dia menyingkir, saudara. Dia kerja, setelah itu dia menyingkir. Dia doa pagi-pagi, saudaraku. Itu luar biasa, saudaraku. Makanya Yesus itu enggak ada takutnya, saudara. Enggak ada takutnya, saudara. Satu kali dia itu, saudaraku, waktu dia di Taman Getsemani, saudaraku. Itu pun apa, saudaraku? Itu pun, saudaraku, setelah dia berdoa dan malaikat menguatkan dia. Dia enggak takut lagi, saudara. Dia bilang, mari orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Waduh, itu hebat, saudara. Kita perlu tiru hidup Yesus, saudara. Saya juga perlu tiru hidup Yesus, saudara. Jujur kadang-kadang ketakutan muncul, saudaraku, dalam hidup ini, saudara. Nah, apa syarat tandanya, saudara? Kalau orang itu sudah memiliki kedekatan dengan Bapa di surga, lihat. Hubungannya sampai kita berani berserah total kepada Bapa. Wah, kita berani nggak berserah total kepada Bapa? Dan mengizinkan seluruh kehendak Bapa menguasai seluruh kehidupan kita. Bayangkan, saudara. Bahkan bagi Yesus, kayu salib itu adalah kehendak Bapa bagi dia. Wah. Kalau kita, saudaraku, kalau melihat kehendak Tuhan, kita selalu berpikir, ya maunya yang enak-enak, yang bagus-bagus. Yesus bisa melihatnya, bahkan kayu salib adalah kehendak Bapa baginya. Karena, saudaraku, apa? Dia sangat intim dengan Bapa di surga, saudara. Kalau kita punya hubungan kasih dengan Bapa di surga sampai itu menyerah total, udah nggak ada yang ditakutin, saudara. Ya, seperti yang istri saya suka beritahu, saudaraku, dia bilang, ya kalau sudah waktunya Tuhan, ya Tuhan akan panggil kok. Nah, kita berani nggak sampai titik di situ, saudara? Selama kita masih mempertahankan diri kita, mempertahankan nyawa kita, saudaraku, kita justru akan kehilangan nyawa kita. Mari bangun hubungan kasih sampai kita berani mengizinkan seluruh kehendak Allah. Kalau selama ini kita selalu berdoa, Tuhan ini keinginanku, ini keinginanku, ini keinginanku. Tapi kalau orang yang sudah punya hubungan kasih dengan Allah, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Nah, kalau orang udah seperti itu, udah nggak ada yang ditakutin, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, jadi panggilan untuk hidup menjadi anak Allah. Kalau kita anak, saudaraku, Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan pasti akan kasih kita. Lihat aja anak yang hilang, saudaraku. Dia cuma ingat satu hal. Dia cuma ingat satu hal. Bahwa bapaknya itu sama pembantunya aja baik. Sayang gitu loh, saudaraku. Enggak ada yang berani membuat dia balik. Kalau dia melihat perbuatannya, saudaraku, dia enggak akan balik. Tapi apa yang membuat dia balik? Dia ingat bapaknya sayang. Sama pembantunya aja, saudaraku, orang-orang suruhannya dia sayang. Akhirnya dia berani berbalik kembali kepada bapaknya. Saudaraku, ingat Tuhan sayang kita. Tuhan mengasihi kita. Tidak akan diberikannya kepada kita, saudaraku, tidak akan kita mengalami pencobaan melebihi kemampuan kita. Tidak akan kita ditinggalkannya, tidak akan kita dibiarkannya, saudaraku. Tetapi apakah kita mau percaya kepada Dia? Itu sangat penting, saudara. Nah, yang kedua yang perlu kita cermati hari ini adalah panggilan menjadi sahabat Allah. Tuhan mencari di masa-masa sulit,
Dalam Alkitab Tuhan selalu mencari orang yang mau menjadi sahabat dan kawan sekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada, saudara. Saudaraku, itulah sebabnya bukan hanya hari ini untuk kita mengerti panggilan untuk hidup menjadi anak, bertumbuh menjadi anak yang mengenal kasih Bapaknya, saudaraku. Sehingga kita aman di dalam hidup ini. Itu kalau kita bertumbuh mengenal Allah kita sebagai Bapa, ada rasa aman yang kuat, ada rasa aman yang teguh, saudara. Tetapi yang kedua, saudaraku, panggilan untuk menjadi sahabat Allah. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi rekan sekerjanya, menyelesaikan masalah yang ada. Tuhan di surga, kita ada di bumi. Ya, belum waktunya Tuhan datang kedua kali. Itulah sebabnya dia perlu orang-orang untuk apa? Menyelesaikan masalah yang sedang ada ini, saudara. Saudara lihat contohnya Abraham menjadi sahabat dan rekan sekerja Tuhan untuk menentukan nasib Sodom dan Gomora. Saudara baca Kejadian 18 ayat 32, saudaraku. Abraham dipanggil, Tuhan bilang begini, aku ngomong gak sama Abraham ya? Aku mau hancurkan Sodom dan Gomora. Tapi aku ngomong gak ya? Akhirnya Tuhan bicara kepada Abraham. Sampai saudaraku, Abraham mulai 50 sampai 10. Tapi ternyata di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang pun yang percaya, saudara. Bayangkan, saudara. Allah itu mencari, mau gak kita menjadi sahabat Allah, saudara? Bukan justru kita menjadi ketakutan dan bersembunyi. Mau gak kita menjadi sahabat Allah, saudaraku? Paling gak kita berdoa, saudara. Bukan menjadi takut, saudaraku. Tetapi kita berdoa, saudaraku. Supaya apa? Kemuliaan Allah, saudaraku, menyertai bangsa-bangsa. Supaya apa, saudaraku? Pertobatan ada di antara bangsa-bangsa. Supaya di tengah-tengah virus yang sedang merebak ini, kasih Allah merebak, saudaraku. Orang-orang mencari Allah. Pertobatan terjadi. Kenapa? Kuasa doa itu begitu luar biasanya, saudara. Lihat, saudaraku, di Wales. Ketika saudaraku keadaan sangat buruk, mabuk-mabukan, perjudian, macam hal terjadi. Tapi ada orang-orang, sekumpulan orang berdoa untuk Wales, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan menyambar, saudaraku, orang-orang di Wales, saudaraku. Saudaraku, di mana tiba-tiba orang mengalami pertobatan, itu dahsyat. Jangan anggap remeh dengan doa, saudaraku. Mungkin kita nggak bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Karena aturan pemerintah juga. Anjuran pemerintah untuk kita stay di rumah, untuk menolong pemerintah mengatasi ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kita bersyukur karena kita hari ini terus berdoa, saudaraku. Ya, berganti-gantian ada yang berdoa, saudaraku. Mari jangan malas berdoa. Mari kita berdoa supaya apa? Terjadi pertobatan, saudara. Di tengah-tengah wabah virus corona, ada wabah kasih Tuhan, ada wabah pertobatan, ada wadah pertemuan dengan Tuhan, saudara. Ini yang kita perlu doakan, kita menjadi rekan sekerjanya Allah, saudara. Kita berdoa, saudaraku, ya, supaya terjadi pertobatan, saudara. Musa berjumpa dengan Tuhan di depan semak belukar, semak berduri, saudaraku, untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan selalu cari orang-orang, saudaraku, untuk apa? Untuk jadi sahabatnya, untuk jadi rekan sekerjanya. Samuel kecil dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa Israel di tengah kegelapan hidup orang Israel, di mana di zaman Eli, saudaraku, orang-orang Israel hidupnya bejat, anak-anak Eli aja hidupnya bejat, saudaraku. Tuhan bicara kepada Samuel, saudara. Samuel kecil bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, apakah engkau mendengar suara Tuhan untuk menjadi sahabat Allah? Untuk berdiri bagi kota kita, berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, supaya apa? Pertobatan terjadi, saudara. Ya, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Saudaraku, virus ini segera selesai, saudaraku. Ya, Elia, saudaraku, membawa kembali bangsa Israel menyembah Allah yang hidup. Yakobus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa kayak kita, saudara. Dia juga pernah takut loh, saudaraku. Tapi dia juga pernah dipakai Allah begitu hebat dan luar biasa. Saudaraku, Tuhan bukan cari orang-orang yang hebat. Tuhan cari orang yang apa, saudaraku? Orang yang mau. Apakah saudara mau hari ini menjadi sahabat Allah di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda, saudara? Saudara berdiri di hadapan Tuhan di rumahmu. Kau berdoa, saudaraku. Minta pertobatan. Kau bisa berdoa 30 menit.
45 menit, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam berseru kepada Tuhan. Bahkan kita bisa ngambil doa puasa saudara, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Saudaraku, kita mungkin bukan garda terdepan, kita berdoa juga untuk apa saudaraku? Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, tim paramedis yang ada di jemaat kita, tim paramedis yang kita kenal, tim paramedis di kota kita, di bangsa-bangsa, di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Mereka adalah garda ke depan, paling depan saudaraku. Biarlah tim medis anak-anak Tuhan ketika mereka bersentuhan dengan orang-orang yang kena penyakit corona, hadiran Allah melalui hidup mereka, orang itu bisa sembuh. Bukankah itu luar biasa saudara? Saudara, karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika orang bertemu dengan kita, orang sedang bertemu dengan Tuhan. Karena roh Allah ada di dalam diri kita, saudara. Hari-hari ini enggak ada yang bisa menyelamatkan siapapun, saudaraku. Lihat bahwa saya kemarin itu benar apa enggak, Pangeran Charles ada sudah kena COVID katanya, saudaraku. Banyak orang-orang yang terkenal, saudaraku, kena, saudaraku. Kita enggak bisa prediksi. Tapi kita tahu, karena kita anak Allah, saudaraku, dimanapun kita ada, Allah terus menyertai kita, bahkan sampai ke maut pun Allah bersama dengan kita. Oh, dahsyat sekali saudara. Saudaraku, itu luar biasa saudaraku. Ya, yang kita perlu adalah apa? Mari kita lihat supaya keselamatan terjadi. Orang-orang sekarang mulai mempertanyakan, mereka tidak bisa mengandalkan lagi saudaraku. Tidak ada yang bisa diandalkan saudaraku. Orang mulai fokus kepada diri sendiri. Orang mulai takut saudaraku. Ya, saudaraku, jangan saudara jadi panik juga saudaraku, sama seperti orang-orang saudaraku ya di dunia ini saudara. Tapi kita berdiri saudaraku. Kalau engkau merasa-rasa, kita berdoa, patahkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit itu. Amin saudara. Nah, hari ini dengan kondisi bangsa kita dan bangsa-bangsa dalam keadaan yang penuh ketakutan oleh wabah ini, umat Tuhan dipanggil untuk menjadi sahabat dan rekan kerja Allah. Alkitab berkata, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang salah satunya saudaraku, pertobatan bangsa-bangsa saudara. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah bangsa-bangsa bertobat saudaraku. Bangsa-bangsa datang kepada Tuhan saudara. Kita berdiri bagi bangsa kita, bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Panggilan untuk berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa. 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini juga bagus buat kita. Baik buat kita untuk apa? Kita melihat hidup kita. Apakah kita sebagai orang percaya selama ini kita sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan? Atau kita hidup menurut keinginan kita? Ini waktunya kita berbalik saudaraku. Ya, atau saudaraku kita juga apa? Mewakili bangsa kita. Mewakili bangsa-bangsa. Berseru kepada Tuhan. Ya, minta pengampunan daripada Tuhan. Supaya belas kasihan Tuhan turun, pertobatan akan terjadi. Maka Tuhan berkata, maka lihat saudaraku, kerjasama yang terjadi di mana umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan umat Tuhan lebih dahulu apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Coba lihat, akhirnya apa? Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Begitu umat Tuhan berdoa, Tuhan akan kerja saudara. Jadi mari jangan nganggur, jangan hidup penuh ketakutan. Berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi bangsa-bangsa. Supaya terjadi pertobatan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Itulah kerinduan hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan. Kami berdiri di tengah-tengah bangsa ini Tuhan.
menjadi perantara atas bangsa ini dengan Engkau. Amin ya Tuhan. Sebab untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan. Yes. Sebagai pendoa dan syafaat. Amin Tuhan. Untuk negeri kami Tuhan Yesus. Dan untuk bangsa-bangsa yang sedang dilanda wabah, tulah, menyebarkan ketakutan Tuhan Yesus di seluruh bangsa-bangsa. Kami ambil bahagian untuk berdiri atas bangsa kami Indonesia. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus kami ada. Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
kami yang hidup. Satu-satunya yang kami percaya. Engkau Yesus Kristus yang adalah tembok perlindungan yang tinggi bagi kami. Hati kami tidak goyah akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang senantiasa. Amin. Menaruhkan perlindungan kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Mendengarkan doa orang-orang yang mencintai Engkau. Kami menengadahkan wajah kami di hadapan-Mu ya Allah. Amin Tuhan. Berseru-seru kepadamu ya Tuhan, tidak habis-habisnya. Yes. Tidak putus-putusnya Tuhan Yesus. Amin, Tuhan. Sampai tulah ini. Amin. Sampai wabah ini. Yes, Tuhan. Hilang atas bangsa ini. Amin dalam nama Yesus. Tidak lagi. Yes Tuhan. Menguasai bangsa ini. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah. Kami tengadahkan wajah kami Tuhan ke hadapan tahta hadirat-Mu. Seperti Musa yang berdiri di antara bangsa Israel. Ketika terjadi tulah yang membunuh ribuan orang. Dia mengambil perbaraannya dan menaikkan syafaatnya kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah kami mewakili bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Yes. Kami mohonkan anugerah-Mu Tuhan Yesus atas bangsa kami. Kami mohonkan pengampunan atas bangsa kami Tuhan. Kami arahkan wajah kami kepadamu ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Dari tulah yang menakutkan bangsa ini Tuhan. Roh ketakutan yang sedang menjalar di tengah-tengah rumah tangga demi rumah tangga. Di seluruh komunitas menyelusup masuk kepada bangsa ini Tuhan. Yesus Kristus, kami tidak tahu. Seperti musuh yang sedang merayap. Kami tidak mampu melihat dan mendeteksinya Tuhan. Namun tiba-tiba saja begitu banyak orang-orang yang sakit dan terkapar Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas negeri ini Tuhan. Syikiara nama talabaka sanda nama talabaka syikiara. Perlindungan-Mu ya Tuhan, turun atas bangsa ini.
Kami mohonkan belas kasihan-Mu atas negeri ini Tuhan. Kami mohonkan anugerah-Mu atas bangsa ini Tuhan. Shikiara la papa 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 Shiki papa. papa para la waka shikiara la bala 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 Shiki papa papa. shikiara la waka se Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Anugerah-Mu tercurah, perlindungan-Mu pagari bangsaku. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus, 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 Yesus. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdiri di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Yesus Kristus. Biarlah segala tulah dan wabah Tuhan Yesus berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian dan ketakutan kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan dan kematian kami hancurkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Shikiara la bala 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 bala. Wajah-Mu menyinari orang-orang yang takut akan Tuhan. Tembok perlindungan yang tinggi menaungi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyafaat untuk bangsa ini Tuhan. Untuk kota-kota, desa-desa dan seluruh negeri ini Tuhan. Mohon anugerah-Mu atas negeri kami Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu atas negeri kami ya Allah. Berhentilah tulah ini, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni negeri kami Tuhan. Shikiara laba kasih. Biarlah setiap orang Tuhan, setiap pribadi disadarkan akan Allah, disadarkan tentang takut akan Tuhan. Biarlah mata bangsa-bangsa mencari Engkau. Biarlah hati bangsa-bangsa berseru kepadamu ya Allah. Kembalikan takut akan Tuhan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Tuhan, ini waktumu ya Allah berbicara pribadi lepas pribadi. Dari rumah kepada rumah yang lain Tuhan. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Lawatlah bangsa-bangsa ya Allah. Kembalikan hati yang takut akan Engkau Yesus Tuhan. Oh.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri seperti di tanah Goshen yang tidak kena tulah. Demikianlah Engkau tahirkan negeri kami. Demikianlah Engkau tahirkan bangsa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, tahirkanlah tanah di negeri ini. Tahirkanlah ya Allah, tahirkanlah Tuhan. Selalu menopang. Shikiara laba 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 kasih. Tahirkanlah tanah di bangsa ini. Tahirkanlah ya Allah, tahirkanlah. Tahirkanlah Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu atas negeri kami Tuhan. Karena Yesus Selalu menopang hidupku. Biarlah setiap orang berseru seperti nyanyian ini Tuhan. Setiap orang berkata, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Shikiara la bala 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 bala. Roh Kudus berbicaralah kepada pribadi demi pribadi Tuhan. Sementara setiap orang berdiam diri di dalam rumah, biarlah Roh Kudus berbicara lebih keras lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan menjalari bangsa ini. Roh takut akan Tuhan menjalari negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang dikembalikan untuk mengarahkan hati dan wajah mereka kepada Kristus. Kepada Tuhan yang benar. Kepada Allah yang hidup. Kepada Tuhan yang sesungguhnya. Yesus Kristus Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, pekerjaan-Mu nyata. Pekerjaan-Mu nyata atas bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja di dalam nama Tuhan Allah Roh Kudus. Sementara setiap orang mencari Engkau, mencari pertolongan di dalam nama Tuhan. Mencari pertolongan dan berseru-seru. Biarlah mereka setiap orang berjumpa dengan Allah yang benar. Berjumpa dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikiara la papa papa para nama talabaka. Berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Kami percaya semua ini Tuhan adalah sebuah persiapan besar. Bagi kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Persiapan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Kami bersyafaat untuk negeri kami Indonesia. Supaya semakin banyak orang-orang diselamatkan, dimerdekakan, dibebaskan. Kami percaya Tuhan, tulah ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, sementara waktu berdiam diri ini, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Sekalipun kami tidak dapat, bangsa ini mungkin tidak dapat merasakannya. Namun tetap Engkau bekerja.
Sekalipun kami tidak bisa melihatnya, Engkau adalah Allah yang tetap bekerja. Amin. Kau tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah tertidur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Shikiara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkanlah hujan keselamatan. Tercurahlah hujan pertobatan. Setiap suku-suku, setiap bahasa, setiap desa-desa, kota-kota Sabang sampai Merauke, terjadi pertobatan, terjadi keselamatan atas Indonesia. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Tercurahlah ya Allah. Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Yes, Jesus, haleluya. Curahkan Tuhan. Yesus Kristus, kami berdiri atas bangsa ini. Kami berdiri atas negeri kami Indonesia. Selamatkan negeri kami. Selamatkan bangsa kami. Yesus Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu atas negeri kami Tuhan. Mohon anugerah-Mu atas negeri kami Tuhan. Berhentilah tulah dan wabah atas Indonesia. Berhentilah tulah dan wabah atas Indonesia. Keselamatan menjalari seluruh bangsa ini lebih cepat daripada wabah. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Amin. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Terjadi keselamatan atas bangsa kami, keselamatan atas negeri kami, pertobatan
Indonesia. Amin, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Hikmat Allah turun atas presiden kami Tuhan. Hikmat Allah turun atas menteri-menteri kabinet kerja Bapak Jokowi Tuhan. Hikmat Allah turun. Yesus Kristus Tuhan. Kau tidak membiarkan orang-orang benar Engkau tidak akan pernah lalai kepada doa orang-orang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Untuk gereja-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjamin hidup dan masa depan umat-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan Yesus, ada begitu banyak umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam keuangan mereka. Sementara mereka takut Tuhan Yesus. Tuhan, ketika ekonomi kami mengalami kegoncangan Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu. Engkau berjanji Tuhan, Engkau memberikan rejeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami percaya kepada perkataan-Mu Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan bagimu dan perisai bagimu. Tuhan yang memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan yang mendatangkan rahmat kepada orang-orang yang mencintai Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jaminan kami adalah kasih-Mu Bapa. Jaminan kami adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Malaikat-Mu Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan lalu meluputkan mereka dari wabah. Tuhan, kami percaya Allah kami yang hidup, Tuhan yang menjadi jaminan bagi kami. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus memberi rejeki kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Karena Engkau mengingat perjanjian-Mu Tuhan. Kalau burung-burung di udara, Kau beri makan Tuhan. Apalagi orang-orang yang takut akan Engkau. Amin Tuhan. Yang siang malam berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kami mau mempercayai firman-Mu, memeluk janji-Mu Tuhan. Kau tidak akan pernah mengabaikan orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jagai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jagai seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Jagai Tuhan. Kami doa supaya tidak ada seorang pun yang kena tulah ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun Tuhan Yesus. Tidak ada wabah yang berani mendekat jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah
pagar dan tembok tinggi yang menudungi seluruh jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang yang berdiri di garda terdepan Tuhan, para perawat-perawat, para medis, dokter-dokter Tuhan Yesus yang sedang bekerja. Mereka yang bergumul Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang sekarat Tuhan, orang-orang yang sedang mengalami wabah pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah sendiri yang menjadi perlindungan di tempat yang maha tinggi bagi mereka. Kami doa Tuhan Yesus, biarlah stamina tubuh mereka tetap fit Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingat hamba-Mu Daniel Tuhan. Bahkan ketika dia berpuasa Tuhan Yesus, perawakannya justru semakin baik. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para medis. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan dari tempat yang maha tinggi menaungi mereka. Biar mereka Tuhan Yesus bekerja dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bagimu-lah ya Tuhan segala pujian kami. Bagimu-lah ya Tuhan segala hormat kami. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bagimu-lah segala pujian kami, bagimu-lah segala hormat ya Allah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Iman kami tidak goyah. Hati kami tetap teguh. Memegang seluruh perjanjian-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah kesadaran takut akan Allah melanda seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Melanda bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala hormat di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin, amin, haleluya.